Setelah itu datanglah manajer yang datang untuk menjemput Daegeon. Manajer bilang kalau apa yang sudah dilakukan Daegeon akan membuat para dewan dan orang-orang dari klub bawah tanah akan memancing kemarahan mereka. Namun Daegeon bilang kalau dia tidak peduli dengan hal itu. Manajer bilang kalau dia akan mengawasi hal itu. Namun untuk sementara Daegeon lebih baik tidak menarik perhatian dulu. Manajer memberi selamat karena dengan ini, Daegeon telah menyelesaikan proyek Iljin. Setelah itu, Daegeon bilang kalau dia ingin mampir ke suatu tempat. Panel pun berpindah ke bawahan Daegeon saat masih sekolah. Dia ingin memeriksa sendiri apakah orang di SMA Gemryong benar-benar Daegeon atau hanya orang palsu. Dilanjutkan dengan Hejun yang sedang telepon dengan seseorang. Dia bilang kalau mereka harus menutup bisnis di Daejeon karena profitnya kurang bagus. Tapi saat membuka pintu, dia kaget melihat Daegeon yang sedang menunggunya. Daegeon bilang kalau apa yang dikatakan Hejun itu benar. Menggunakan kekerasan untuk mengalahkan kekerasan adalah cara yang pasti. Namun Hejun bilang kenapa Daegeon bertanya hal yang sudah pasti. Hejun lalu bertanya apa alasan Daegeon datang ke sini. Daegeon bertanya kenapa Hejun terus ikut campur dalam hal yang dia lakukan. Daegeon lalu maju ke depan Hejun dan ingin memukulnya. Tapi Hejun dengan imersinya menepas serangan itu dan memberi serangan balik. Tapi Daegeon juga menghindari hal itu dan memberi serangan samping. Lalu Hejun menghindari hal itu dan ingin menukar serangan. Namun mereka berdua saling menahan serangan masing-masing. Hejun lalu ingin memukul Daegeon di wajah. Namun Daegeon menahan itu lalu ingin memberi pukulan balik. Tapi masih berhasil ditahan Hejun. Hejun bilang kalau sudah lama mereka tidak bertarung seperti ini. Hanya saja dia agak sibuk, lalu datanglah bawahannya. Dan Hejun bilang agar mereka bertemu lagi nanti. Dia bilang kalau Daegeon masih belum memahami sebenarnya dia orang seperti apa. Hejun pun menelpon seseorang untuk menyiapkan barang khusus untuknya. Lalu setelah Daegeon selesai melawan para berandal itu, dia turun dan masuk ke mobil manajer. Manajer bilang kalau urusannya sudah selesai, mereka akan pergi sekarang. Jadi anggap saja liburan kecil. Setelah itu tampil di mana dewan dari klub bawah tanah marah karena Baek Sohyuk. Lalu datanglah seseorang yang bilang kalau Baek Sohyuk sudah tak lagi bernilai. Ternyata orang itu adalah bos yang dipukul Sohyuk sebelumnya. Panel pun berpindah ke rumah sakit, di mana Suzy menjenguk Sohyuk. Sohyuk bilang kalau Suzy bisa mempertahankan hubungannya dengan Daegeon karena dia pria yang kuakui. Sohyuk bilang kalau di luar sekolah dia akan terus melindungi Suzy. Panel pun berpindah ke Hejun yang datang ke sebuah gedung dan bertanya di mana obat MAD. Namun perempuan itu bilang kalau efek dari obat itu tidak efisien jika Hejun masih merokok. Dan bisa-bisa membuat masa hidupnya singkat. Hejun bertanya apakah dia bahan tesnya. Sepertinya dia tidak cocok untuk jadi eraser. Namun perempuan itu bilang kalau dia sudah menjadi juara dalam waktu lama dan dia mampu menyerap obat MAD dengan baik. Hejun pun masuk dan bilang kalau dia mengharapkan kalau hasilnya akan bagus. Saat masuk Hejun bilang mari mulai. Lalu orang itu maju dan ingin menyerang Hejun tapi dengan satu serangan. Orang itu langsung jatuh pingsan. Hejun pun kecewa karena dia tumbang terlalu mudah. Perempuan itu bilang kalau tidak ada subjek tes lain. Dan di dalam eraser ada anggota khusus yang sudah ada sejak lama. Tempat Hejun masih saja kosong. Perempuan itu bertanya pada Hejun apakah Daegeon orang yang cukup bagus. Dia bilang kalau dengan kejadian ini, sangat mungkin kalau klub bawah tanah mengerahkan eraser untuk memburu Daegeon. Berlanjut ke Daegeon yang sedang berkunjung ke makam teman lamanya. Daegeon memutuskan untuk tinggal sebentar di Incheon. Daegeon lalu pamit dan mulai kepikiran apakah dia kabur seperti dulu lagi. Panel pun berpindah ke sekolah di mana Sunjin khawatir dengan keadaan sekolah karena tidak ada bos. Tapi Chun Sim bilang kalau tidak perlu khawatir, karena di sini masih ada 4 eksekutif. Tidak lama berpindah ke SMA Bongon di mana beberapa siswa penasaran dengan siapa Daegeon ini. Salah satu dari mereka bertanya bagaimana dengan perjanjiannya. Karena pemimpinnya sudah berubah, seharusnya perjanjian dengan Baek Sohyuk sudah tidak sah lagi. Seseorang dari mereka bersemangat dan bilang kalau perjanjian itu sudah berakhir. Temannya juga marah karena setelah Daegeon menjadi pemimpin,
Dia tidak pernah menampakkan wajahnya sama sekali pada mereka dan merasa mereka dianggap sebagai pecundang. Akhirnya mereka berencana memberi pelajaran karena telah meremehkan SMA Bongeon. Panel lalu berpindah ke dua orang yang baru datang ke Daejeon. Salah satu dari mereka tidak sengaja menyinggol satu orang pria. Merasa kesal, pria itu memintanya untuk minta maaf. Lalu siswa itu langsung meminta maaf. Saat melihat telinga siswa yang bengkak itu seperti seorang petinju, pria itu langsung pergi dari sana. Setelah itu mereka pergi ke dalam mobil dan pergi ke suatu tempat. Dilanjutkan dengan Hejun yang sedang menerima telepon. Dia bilang kalau Iriser sudah mulai bergerak. Mereka pun tiba ke apartemen. Perempuan itu mengetuk pintu lalu dibuka oleh cewek Boram. Tidak lama perempuan itu memukul cewek itu hingga pingsan. Boram lalu bertanya siapa dia, karena dia belum pernah melihatnya. Namun Boram dengan cepat dipukul dari wajah, lalu ke pinggang dan ke perut dengan sangat cepat hingga dia jatuh. Pria itu bilang pada perempuan itu agar cepat ambil obat mad yang ada. Boram bertanya apakah mereka Iriser. Pria itu bilang bisa jadi. Pria itu bertanya pada Boram, bagaimana rasanya melawan Daejeon jika dibandingkan dengan Hejun. Setelah mengambil semua obat yang ada, mereka pun pergi. Meskipun dia bilang kalau jawaban Boram sama sekali tidak masuk akal. Panel pun berpindah ke Baek Sohyuk di rumah sakit. Ada orang yang mengetuk pintu. Suzy pun ingin pergi membuka pintu itu. Namun Baek Sohyuk menahannya dan bilang kalau sekarang bukanlah jam besuk. Ternyata orang itu berada di jendela dan bertanya apa yang bisa Baek Sohyuk lakukan sekarang dengan kondisi itu. Tidak lama datanglah pria dan perempuan itu ke rumah sakit dan pergi ke kamar Baek Sohyuk. Namun dia kaget saat melihat orang-orang sudah tergeletak pingsan. Pria itu lalu melihat jendela yang terbuka dan bilang kalau mungkin ada yang membantu mereka. Keesokan harinya di sekolah, 3 orang siswa bilang kalau mereka sudah diperas oleh siswa SMA Bongeon. Sunghun bilang kalau hal ini tidak bisa dianggap sepele karena sudah terlalu banyak korban di waktu yang sama. Manho pun bilang mungkin mereka sudah sadar dengan ketidakhadiran Daejeon di sini. Sunghun bilang mungkin saja begitu, tapi rasanya terlalu mendadak. Sunghun pun mengajak mereka untuk memeriksa sendiri agar bisa melihat gambaran jelas. Dia juga akan terus mencoba menghubungi Daejeon. Dia berharap masalah Daejeon bisa teratasi secepat mungkin. Panel pun berpindah ke Daejeon yang sedang tidur di kursi taman. Lalu ada 3 orang murid yang ingin merokok. Mereka lalu datang dan meminta Daejeon untuk pergi membeli mereka rokok karena dia orang dewasa. Daejeon pun bangun dan bertanya kalian mau dipukul berapa banyak. Lalu Daejeon menghukum mereka bertiga dan pergi dari tempat itu. Daejeon mulai berpikir kalau Daejeon lebih tenang daripada di sini. Panel pun berpindah ke SMA Bongeon. Mereka datang untuk mengumpulkan setoran mereka pada bos mereka. Saat malam Manho pun sedang nongkrong sambil mengawasi keadaan. Lalu mereka melihat satu siswa mereka dibuli oleh anak-anak Bongeon. Mereka pun kaget setelah tahu kalau itu adalah Manho si petarung biadab dari grup Daejeon. Manho pun ingin menargetkan biji mereka. Tapi mereka langsung menyerah dan bilang ingin pergi. Hanya saja salah satu dari mereka dilempar dan lainnya dipukul. Ternyata orang itu adalah salah satu bos dari SMA Bongeon bernama Men Sok. Dan dia bertanya siapa yang mau dibunuh duluan. Panel pun berpindah ke Sunghun yang menelpon Manho tapi tidak diangkat. Merasa khawatir Sunghun ingin pergi ke sana. Tapi dihalangi oleh satu orang lainnya. Dia juga adalah salah satu bos dan bernama Jin. Manho pun terbangun dari pingsannya dan berlari untuk membangunkan Hojung dan menelpon rumah sakit karena ada orang terluka. Panel pun berpindah ke Sunghun. Dia bertanya bukankah anak SMA Bongeon tidak punya alasan di sini. Namun Jin bilang kalau alasannya sudah jelas dan menyuruh bawahannya maju menyerang Sunghun. Tapi Nambai dengan cepat memukul satu siswa itu. Jin pun bilang pada mereka agar mundur karena terlalu beresiko. Sunghun bilang kalau dia ingin Nambai mengumpulkan 4 eksekutif karena ada yang perlu dia sampaikan.
Lalu keesokan harinya hanya Nambae yang datang dan dua eksekutif lainnya tidak menerima tawaran itu. Melihat Ho Jung dan Jong Min di rumah sakit, Sung Hun penasaran siapa lawan Manho. Namun Manho bilang kalau mereka saja yang lemah. Semua ini salahnya karena dia terlalu lemah. Sung Hun bilang kalau orang-orang itu bergerak berdasarkan rencana. Jika terus begini, tidak lama mereka akan menyadari kalau Daegeon telah hilang. Lalu datanglah Sun Jin yang bertanya di mana Daegeon karena So Hyuk dan Suzy juga menghilang. Panel pun berpindah ke Bongyeon di mana mereka tertawa karena gengnya Daegeon hanya segitu. Namun Daegeon dan 4 eksekutif masih menjadi ancaman. Salah satu dari mereka bilang kalau ada yang bisa menang melawan 4 eksekutif pasti orang itu. Karena dia bisa naik ke puncak dalam 2 bulan. Namun pria rambut panjang bilang kalau dia tidak berniat untuk bertarung tetapi untuk memulai perang. Panel pun berpindah ke sebuah gedung kosong, di mana terdapat Baek So Hyuk dan Suzy dan pria misterius. Pria itu bilang kalau butuh sesuatu bilang saja. Baek So Hyuk mengira kalau orang ini sudah mati. So Hyuk bilang kalau bidang orang ini berada di luar cakupan orang awam. Baginya bahaya adalah sesuatu yang berhubungan dengan nyawa. Dia bernama Jingu, dia pun bertanya kondisi adiknya. Mengingat kembali di mana orang membuka pintu Baek So Hyuk. Tapi Jingu datang dari belakang mereka. Pria itu bertanya siapa dia. Lalu Jingu mengeluarkan senjatanya dan maju melawan mereka. Panel pun berpindah ke pria dan wanita yang datang ke bos mereka dan bilang kalau obat mad dari Boram telah diambil. Hanya saja Baek So Hyuk dan Kwon Daegeon telah meninggalkan area. Jadi harus melacak mereka sesegera mungkin. Pria itu ingin meminta libur untuk mencari Daegeon. Perempuan itu bertanya apakah dia tahu di mana lokasi mereka. Pria itu bilang cuma perlu mencari orang yang mengetahuinya. Panel pun berpindah ke bawahan Daegeon saat di Incheon. Dia datang ke tempat bengkel dan bertemu salah satu bos SMA Bongyeon Lee Do. Lee Do bilang kalau dia akan coba untuk bantu memperbaiki motor ini. Tapi perbaikannya butuh beberapa hari. Panel pun berpindah ke Daegeon yang sedang membaca buku dan membuka HP-nya berniat menelpon manajer. Tapi datang para berandal ingin menghajar Daegeon. Namun mereka dihukum dengan buku hingga meminta maaf. Salah satu dari mereka bilang kalau sebaiknya Daegeon pergi dari sini karena ada orang selain mereka yang merepotkan. Ternyata orang itu adalah salah satu bawahannya waktu di SMA. Namanya adalah Wobin. Dan berlanjut pada si rambut kuning, dia bertanya apakah Lidok tahu tentang SMA Gemryong yang memegang kendali daerah Daejeon. Namun Lidok bilang kalau mulai sekarang SMA Bongyeon akan mengambil alih atas wilayah Daejeon. Panel pun berpindah ke bawahan Lidok yang melihat kalau Nambae belum muncul di sekolah. Namun yang lainnya sudah ketemu dengan si Buddha. Si Buddha yang melihat itu langsung berdiri dan bilang kalau dia sudah menunggu kedatangan mereka. Lalu tampak datanglah bawahan si Buddha dari belakang, begitupun dengan anak-anak kelas 1. Begitupun dengan Sung Hun dan Nambae yang datang ke pria rambut panjang. Pria itu bertanya bagaimana Sung Hun bisa tahu dia ada di sini sampai membawa orang sebanyak ini. Namun tampaknya dia sudah mengantisipasi hal tersebut dan membawa teman-temannya. Terdapat 4 ketua geng yang datang dari SMA berbeda yaitu Huang dari SMA Hanwol, Bae Bongwon dari SMA Kuang, Won Pyo dari SMA Hongwon dan Taeyang dari SMA Hansen. Mereka lalu melingkupi Nambae dan anak-anak kelas 1. Panel pun berpindah ke Kwon Daegeon. Dia bertanya apa maksud dari geng-geng ini. Karena dulu kau tidak seperti ini. Wobin bilang kalau dia tahu ini tindakan yang salah tapi dia harus melakukannya. Karena posisinya mengharuskannya melindungi SMA Naedong. Wobin bilang kalau SMA Naedong dari peringkat paling bawah mendadak berada di peringkat paling atas berkat seseorang. Namun orang itu tiba-tiba menyerahkan segalanya dan pergi tanpa pertanggungjawaban. Dia bilang pikirkan saja keadaan di luar sana tanpa dirimu. Panel pun berpindah ke Nambae yang sedang melawan anak SMA Bongyeon, begitu juga dengan Manho. Si rambut pirang yang melihat itu bertanya apa maksud semua ini.
Lido bilang kalau posisi SMA Gemriong sedang diambang batas. Berlanjut ke Yowol yang sedang dikeroyok oleh mereka. Lalu dipukul dengan kayu di bagian perut hingga tersungkur dan dikeroyok oleh mereka. Begitu juga dengan si Buddha yang muntah darah karena dipukul oleh seseorang. Begitupun dengan Jinmo yang dilingkari oleh anak-anak Bongeon. Dengan begitu pilar kecil dan besar SMA Gemriong mulai retak dan jatuh. Alasan semua itu terjadi karena dirimu, kata Wobin pada Daegeon. Wobin pun bilang yang berlalu biarlah berlalu. Sekarang SMA Naedong bisa berdiri sendiri. Daegeon pun bertanya apakah sekarang sudah terlambat. Mendengar hal itu, Wobin menjadi marah. Dia bilang kalau sekarang dia sedang menahan tenaganya agar tidak memukul wajah Daegeon. Namun Daegeon bilang bahwa dia tidak sedang membicarakan SMA Naedong. Daegeon lalu datang ke depannya dan bilang kalau kau sudah melakukan tugasmu dengan baik dan dia minta maaf. Dia harus pergi karena ada sesuatu yang harus dia lakukan dan kali ini dia tidak akan melarikan diri. Setelah itu, Daegeon bersiap untuk pergi. Daegeon lalu menelpon manajer dan meminta agar proyek Iljin apakah bisa diperpanjang saja. Pertarungan mereka pun berlanjut. Sunghun berlari dan menghempaskan salah satu dari mereka ke tembok. Begitupun dengan Sunghua yang melawan anak-anak itu. Namun dia terkena pukulan. Dia lanjutkan dengan Nambae yang memukul beruntun 3 orang dan bersiap maju ke pria rambut panjang. Tapi dia dihalangi oleh para kroco. Si rambut pirang yang melihat hal itu merasa kalau ini tidak benar. Namun Ido bilang bahwa kelompok tanpa adanya bos jelas akan hancur. Si rambut pirang pun mengingat Daegeon dan masa lalu di mana dia juga menghadapi hal ini. Dia membenarkan hal itu. Dilanjutkan dengan Manho yang senjatanya dipukul jatuh dan berniat menyolok mata siswa itu. Tapi orang itu telah mengetahui hal itu. Lalu Manho dipukul dari belakang hingga jatuh. Si pirang yang melihat hal itu akhirnya maju dan memukul 3 murid itu dengan beruntun. Dia lalu bertanya pada Manho siapa nama bos kalian. Manho pun menjawab namanya Kwon Daegeon. Mendengar hal itu, si pirang langsung ingin dipukul oleh seorang siswa tapi berhasil dihindari dan memberi pukulan ke liver. Lalu dia bilang kalau dia akan membantu mereka. Panel pun berpindah ke Wobin yang melihat GPS di HP-nya bertanya apakah Daegeon ingin pergi ke Daejeon. Wobin bilang biar dia ikut membantu. Wobin terus mencoba menelpon si pirang namun tidak diangkat. Namun si pirang masih melawan para siswa itu. Jumlah para siswa itu masih banyak. Mereka pun maju ke depan. Si pirang dimulai dari siswa pertama yang dipukul. Si pirang dilanjutkan dengan 2 pukulan beruntun ke 2 siswa lainnya dan 1 uppercut ke siswa ketiga. Lee Do-wook yang melihat itu menjadi tahu kalau si pirang bukan orang sembarangan. Karena terganggu dengan getaran HP-nya, si pirang membuka HP itu namun dia ingin dipukul dari belakang tapi Manho dengan cepat menendang siswa itu hingga terpental. Tapi tidak lama datanglah bala bantuan dari para musuh dengan motor. Tapi tiba-tiba terdapat mobil pickup yang ingin menabrak mereka. Lalu keluarlah mantan bos dari SMA Dong Incheon bernama Daeman. Si pirang pun bertanya kenapa Daeman datang ke sini. Lalu keluarlah Daegeon dari mobil pickup itu dan bertanya apakah dia terlambat. Manho pun meneriaki Daegeon. Nambae pun bilang akhirnya kembali juga namun Sunghua bilang kalau dia sudah kelewat terlambat. Melihat Daegeon, si pirang langsung lari ke Daegeon sambil bilang kalau dia merindukannya. Namun Daegeon memukulnya dan membuatnya pingsan. Lalu meminta Daeman agar membawa si Yojin ke dalam mobil. Daegeon pun membuka kacamatanya dan bilang kalian sudah cukup berjuang. Mulai sekarang biar dia yang urus. Namun si pria rambut panjang menertawakan hal itu dan mengolok-oloknya. Dan menyuruh bawahannya maju. Daegeon merasa kalau tubuhnya sudah mulai kaku. Dan dia memukul siswa itu dan menghindari serangan siswa lainnya dan memberi pukulan balik. Dan menghindari serangan-serangan 2 siswa itu. Dan menendang mereka. Daegeon pun maju menghadapi orang-orang itu dengan berbagai serangan beruntun hingga membuat mereka semua jatuh pingsan. Lalu melempar salah satu siswa ke arah temannya agar tidak menghalangi.
Mereka bilang kalau ada yang tidak beres dengan orang ini. Namun 3 ketua geng dari mereka maju dan ingin menghadapi Daejeon. Setelah itu mereka melingkari Daejeon. Daejeon lalu memukul si kepala botak dari perut hingga muntah darah. Dan berlanjut ke bos di belakang dengan sedangan tipuan dari samping dan dilanjutkan dengan uppercut yang berhasil masuk. Ketua yang satunya ingin meng-tackle Daejeon, namun dia terkena serangan lutut Daejeon hingga terlempar dan si botak ditendang hingga jatuh. Nambai bilang mereka memang memegang gelar ketua namun di hadapan Daejeon mereka tak lebih dari sekedar kroco. Berlanjut, Daejeon langsung memukul si rambut kuning. Si rambut kuning langsung memberi serangan balik tapi dihindari dan dia diberi pukulan balik oleh Daejeon. Daejeon pun ingin maju mengakhiri orang itu tapi teman perempuannya bilang agar hentikan ini. Dia meminta agar si rambut kuning pulang bersamanya. Dia melakukan ini karena dia suka padanya. Mendengar hal itu si rambut kuning pun pulang bersama perempuan itu. Melihat hal itu Daejeon kebingungan dengan mereka berdua. Dan si pria rambut panjang ternyata sudah pergi kabur meninggalkan para siswa itu di sana. Daejeon pun bilang siapa selanjutnya. Setelah semuanya reda, Manho mendapat pengobatan. Sunghun tidak menyangka kalau mereka masuk dalam perangkap SMA Bongeun. Namun untung saja berkat Daejeon semua berakhir dengan baik. Hojung dan Jongmin juga datang ke sana dan mereka bertiga senang bisa bertemu dengan Daejeon lagi. Namun Sunghun bilang kalau anak-anak dari SMA Bongeun juga aktif di berbagai tempat lain. Yeowol dan Hagon tidak bisa dihubungi begitupun dengan Buddha. Panel pun berpindah ke Lidok yang merasa kesal kenapa si Pirang dan Daejeon menghancurkan segalanya. Si rambut panjang bilang kalau mereka hanya punya satu pilihan sekarang, yaitu menggunakan dia. Namun Lidok bilang tidak usah banyak bacot. Memangnya ada dari mereka yang bisa mengalahkan Daejeon. Lalu dari belakang datanglah siswa yang bernama Igong. Panel pun berlanjut ke Hejun, dia bertanya kenapa tidak hentikan Hobin dan Yoko dalam pelacakan Daejeon dan Baek Sohyuk. Namun si rambut merah bilang kalau mereka berdua tidak mau menurut. Mendengar hal itu Hejun pun keluar dari situ. Panel pun berpindah ke Hobin yang sedang menghajar seseorang dan dia sudah tahu kalau Daejeon sedang ada di Daejeon. Berlanjut ke Yojin yang bangun dari pingsannya. Daeman bilang kalau mereka akan kembali ke Incheon. Namun Yojin bilang kalau dia harus membantu Daejeon dalam perang ini. Namun Daeman bilang kalau Daejeon tidak ingin Yojin terlibat dalam kekacauan ini. Daejeon bilang agar Yojin menunggunya di Incheon karena dia akan segera kembali. Panel pun berpindah ke sekolah. Nambai bilang kalau dia akan memeriksa Yeowol dan Hagon karena cukup mengkhawatirkan. Tidak lama Sunghun mendapat SMS dari pria rambut panjang yang bilang kalau ini belum berakhir. Dia bilang kalau akan menunggu mereka di SMA Bongeu dan Kwon Daejeon harus datang sendiri. Melihat hal itu, Daejeon pun bersiap untuk pergi ke sana sendirian. Dia bilang akan segera kembali. Berpindah ke SMA Bongeun ternyata mereka sudah menculik Yena sebagai umpan. Tidak lama Daejeon masuk ke dalam area sekolah mereka. Teman Yena juga datang untuk membantu mereka. Manho pun sudah bersiap memakai kostum seperti kakaknya. Berlanjut ke Daejeon yang sedang dipandu. Dia mendapat pesan dari Sunghun agar terus pantau chatnya sebentar. Teman Yena sudah berhasil meretas CCTV dan melihat Daejeon. Sunghun pun bilang pada Daejeon kalau mereka tidak berniat melakukan pertempuran. Jika begini, Daejeon bisa masuk perangkap mereka. Mereka sudah menemukan lokasi Yena. Mengetahui hal itu, Daejeon memukul pemandu itu dan mengikuti arahan Sunghun. Setelah itu pergi ke arah kiri dan terus pergi ke ujung lorong. Tapi saat masuk Daejeon malah ketemu sekelompok siswa. Daejeon menyuruh mereka semua maju. Kata pria rambut panjang bahwa di sini berbeda dibanding saat melawan Ijung sebelumnya. Ijung bilang kalau kali ini berbeda karena sistem rang di SMA Bongeun diimplementasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan pangkat seseorang. Pertarungan rang yang tak ada habisnya menciptakan para top ranker. Lalu salah satu dari mereka maju untuk menyerang Daejeon tapi Daejeon mengaktifkan imersinya dan menghindari serangan itu.
Dilanjutkan dengan serangan wajah dan pukulan dari samping hingga orang itu terlempar. Orang lainnya pun maju menyerang Daejeon, tapi ditangkis dan diberi serangan balik. Dilanjutkan dengan pukulan ke lever dan ke wajah. Daejeon pun melepas bajunya dan bilang kalau dia sedang tidak ingin bermain sambil memasang stand boxing. Daejeon pun menyerang orang pertama, dilanjutkan dengan orang kedua dan pukulan lever ke orang ketiga. Dan pukulan balik ke orang kedua dan diakhiri serangan spin elbow. Setelah itu menyerang dua orang lainnya dengan pukulan. Setiap serangan mereka dapat dihindari oleh Daejeon dan memberi counter balik. Daejeon pun menghindari tendangannya dan memberi pukulan balik. Dilanjutkan dengan pukulan wajah ke belakang. Satu orang ingin menyerangnya dari belakang tapi ditahan dan Daejeon melemparnya ke belakang. Lee Do-ok dan temannya tercengang melihat semua itu. Sung-hun bilang kalau mereka bisa masuk untuk menyelamatkan Yena. Ternyata terdapat siswa yang menemukan mereka di situ. Siswa itu pun berusaha membuka pintu itu dengan paksa. Namun pintu itu dibuka oleh Ho Jung dan dia mendorong siswa itu ke belakang agar mereka bisa lari. Manho pun bersiap melawan orang itu dan mengeluarkan senjatanya. Manho bilang kalau kali ini akan berbeda. Lee Do-ok dan temannya pun bersiap untuk menyerang Daejeon. Namun Daejeon menghindari sabetan orang itu dan memberi serangan sikut ke wajah dan pukulan ke wajah Lee Do-ok. Lee Do pun ingin menyerang dengan lutut tapi ditahan dan dia ditendang di kaki hingga jatuh oleh Daejeon. Temannya ingin menyabet Daejeon dari belakang tapi ditahan dan tangannya dipukul hingga pisaunya terlepas, dilanjutkan dengan pukulan ke wajah hingga orang itu jatuh. Lee Do-ok yang marah pun ingin menyerang Daejeon, tapi dia dipukul Daejeon hingga terlempar ke tembok. Panel pun berpindah ke Sung-hun yang ingin pergi tapi berhenti karena ada seseorang di depan. Namun siswa itu hanya melewati Sung-hun tanpa memedulikannya. Lalu sampailah Sung-hun ke ruangan pria rambut panjang. Pria itu bilang kau pasti berpapasan dengannya di lorong tadi. Dialah yang akan menjadi raja baru. Meskipun baru 2 bulan dia berhasil naik dari ranker terendah ke yang tertinggi. Dia pernah menjadi samsak namun saat sudah merasakan pertarungan dia merasa itu menyenangkan dan terus menaiki puncak dengan bakatnya. Satu persatu dia naik hingga tak ada seorang pun di SMA Bongeun yang layak menghadapinya. Lalu bertemulah Igong dengan Daejeon di lorong. Panel pun berlanjut ke Manho. Pria itu meledek Manho karena pakaiannya seperti agen rahasia. Dia lalu menyuruh Manho untuk cepat maju. Mendengar hal itu, Manho langsung berlari ke arah pria itu dan menargetkan titik vital orang itu. Namun pria itu menghindari serangannya tapi Manho berhasil memberi spin dengan pasir. Hanya saja pria itu melihat itu dan menangkapnya dan bersiap memberi serangan. Panel pun berpindah ke Daejeon di mana Igong meminta maaf untuk hal yang sudah terjadi. Mendengar hal itu, Daejeon pun bilang ingin pamit. Igong bilang kalau dulu dia hanya seorang samsak dan Daejeon pasti tak paham karena dia orang yang kuat. Namun Igong bilang kalau perasaan saat menghancurkan lawan dan membuktikan kekuatan itulah sangat mengembirakan. Satu persatu menginjak mereka dan terus tumbuh menjadi kuat selangkah demi selangkah. Igong bilang kalau dia ingin naik lebih tinggi lagi dan selanjutnya adalah Baek So-hyuk namun kau sudah mengalahkannya. Mungkin saja aku sudah dilahap oleh ambisi. Igong pun bersiap menyerang Daejeon namun dihindari. Lalu dia lanjut dengan pukulan dari bawah. Tapi Daejeon melihat hal itu dan menghindarinya. Dia bilang kalau Daejeon cepat namun gerak-geriknya mudah ditebak. Dia langsung melesat dan bersiap memberi pukulan ke arah Daejeon. Tapi Daejeon dengan imersinya menghindari hal itu. Dia pun lanjut ingin menyerang Daejeon tapi tangannya dilingkari dengan jaket Daejeon. Dia lalu merasa kecewa karena Daejeon tak serius. Igong bilang kalau Daejeon adalah tembok yang harus dia panjat. Dia bilang kalau Daejeon mempunyai penglihatan yang lebih baik dari kebanyakan orang. Dia bilang Daejeon pasti menyadarinya sepersekian detik saat mereka bertatapan. Dia merasa bisa menjadi lebih kuat jika mengalahkan Daejeon. Panel pun berpindah ke Daejeon dan dua temannya di pemandian. Dia bilang saat sedang bertarung dia seolah tenggelam dalam fokus.
Teman lamanya bilang kalau jika kau terus berimersi seperti itu, bisa-bisa kau kehilangan hal penting dalam hidup. Panel pun berlanjut ke Igong. Igong bilang bukankah alasan kau bisa kehilangan sesuatu adalah karena kau lemah. Mendengar hal itu, Daegeon hanya terdiam. Daegeon pun setuju bahwa dia akan melawannya dengan serius. Daegeon pun langsung melesat ke depannya dan memukulnya hingga dia terhempas. Namun dia masih bisa melihat serangan itu. Dia masih percaya diri dengan matanya. Lalu Daegeon berlanjut dengan pukulan ke liver dan ke wajah. Igong bertanya kenapa tidak berhasil. Dia pun ingin menyerang balik tapi dia terkena pukulan duluan. Meskipun bisa melihat dengan jelas namun dia tak bisa bereaksi. Dia bilang kalau dia bisa melihatnya dan hanya perlu merespons. Dia pun menghindari serangan Daegeon. Namun serangan Daegeon tetap mengenainya hingga dia terpental jatuh dan pingsan. Daegeon pun bilang sebaiknya kau kendalikan dirimu. Melihat semua itu dari CCTV, membuat Ijung dan pria rambut panjang tercengang dengan kemampuan Daegeon. Panel pun berpindah ke Manho di mana dia memperingati orang itu agar jangan sampai meleset karena dia dikelilingi aspal. Jika pukulannya meleset maka tangannya akan sakit. Namun pria itu bilang mari kita lihat. Hanya saja Manho menggoyangkan kepalanya ke kanan dan kiri yang membuat orang itu bingung. Ternyata sebelumnya Manho bertemu dengan kakaknya. Kakaknya bilang agar jangan mengharapkan jalan pintas. Dan jadilah dirimu sendiri. Ternyata Manho pusing karena terus mengelengkan kepalanya. Pria itu bilang aku sudah menunggu lama. Manho pun berterima kasih pada pria itu karena sudah mengulur waktu. Lalu Manho menarik leher pria itu dengan tali sepatunya dan berhasil melempar pria itu ke belakang. Lalu Manho berlari ke pria itu dan bersiap memberi tendangan tipuan. Dan diakhiri dengan tendangan ke arah titik vital pria itu dan dilanjutkan dengan serangan akhir yang membuat orang itu jatuh. Saat orang itu berusaha bangun, Ara dengan cepat memukulnya dari belakang hingga pingsan. Melihat Daegeon yang sudah dekat, pria rambut panjang menyuruh Ijung menghalangi Sunghun dan dia akan pergi membawa Yena. Namun dia ditahan oleh Daegeon. Sunghun bilang kalau orang itu dalang dari semua ini. Merasa terdesak, pria itu mengeluarkan pisau dan bersiap menusuk Daegeon. Tapi Daegeon memukulnya dari wajah hingga dia terlempar. Ijung yang ingin kabur pun ditahan Daegeon. Daegeon meminta Ijung untuk melaporkan semua tentang Esma Bongeon padanya. Yena pun berterima kasih pada Daegeon. Tapi saat sedang berbicara, tiba-tiba Hobin datang ke sana dengan menendang kaca. Lalu maju menyerang Daegeon. Hobin pun bertanya, Daegeon, kau ini lari kemana saja? Melihat wajah Hobin membuat Daegeon teringat teman lamanya yang sudah meninggal. Namun Hobin langsung maju menyerang Daegeon. Tapi berhasil dihindari oleh Daegeon. Dia langsung berusaha menyerang lagi tapi dihindari dan ditambah dengan serangan kaki yang berhasil ditangkis Daegeon hingga dia terpental mundur. Hobin langsung lanjut dengan menendang Daegeon dan spin elbow serta pukulan beruntun. Namun saat Daegeon sadar kalau itu bukan teman lamanya, dia langsung memegang kepala Hobin dan melemparnya dengan kuat. Temannya yang bernama Yoko bilang akan mengurus anak-anak yang lain. Hobin lalu menggunakan armornya dan bersiap untuk bertarung. Hanya saja terdengar suara sirine polisi di luar. Hobin bilang kalau dia akan menemui Daegeon lagi di kesempatan berikutnya. Ijung pun mengajak yang lain untuk cepat pergi melalui pintu belakang. Saat di luar, Daegeon melihat mobil manajer. Dia meminta mereka untuk berpencar dari ini. Manajer marah karena Daegeon baru kembali dan membuat kekacauan lagi. Manajer bilang karena keadaan darurat maka Daegeon akan tinggal di tempatnya. Lalu manajer menunjukkan ruangannya pada Daegeon. Manajer berterima kasih karena Daegeon telah menyelesaikan proyek Iljin. Tapi Daegeon sudah terlibat melebihi yang diperlukan. Jadi dia akan mengungkapkan kebenarannya. Manajer bilang kalau proyek Iljin hanyalah sebuah dalih saja. Tujuan sebenarnya adalah menyelidiki direktur Yayasan Gemryong yang bernama Gabriel. Hanya saja seiring berjalan waktu ada orang yang tak terduga yang ikut terlibat, yaitu seseorang yang kamu kenal.
Dia menyamar sebagai pegawai perusahaan tapi sebenarnya dia adalah eksekutif inti dari klub bawah tanah. Panel pun berpindah ke klub bawah tanah, di mana Gabriel menjelaskan kalau mereka sedang menggunakan obat mad lama yang sudah ditingkatkan. Gabriel meminta Hejun untuk membuktikan obat unggulan mad yang sedang dia buat. Hejun bilang kalau tidak perlu khawatir karena akan segera dibuktikan. Daegon pun bertanya jadi Project Iljin hanyalah umpan untuk menggali informasi Gabriel. Manajer bilang hal itu tepat sekali. Daegon sadar dengan proyek ini yang hanya umpan membuat Baek So-hyuk terkejar dan selanjutnya dia juga ikut terkejar oleh mereka. Manajer meminta maaf karena situasinya jadi memburuk seperti ini. Manajer bilang daripada membuat Daegon jatuh ke dalam klub bawah tanah, lebih baik mematikan proyek ini. Namun kedekatan Gabriel dan Hejun di luar dugaan dan semua itu terpusat ke arah Daegon. Jadi meskipun proyek Iljin telah berakhir, dia masih membutuhkan bantuan Daegon untuk menjatuhkan Gabriel dan Park Hejun. Namun Daegon bilang kalau dia tak punya alasan untuk melakukan itu. Manajer pun menyebutkan asosiasi Niusan. Bagaimana jika masa lalu yang berusaha kamu kubur tetap masih terjadi di masa kini? Mendengar hal itu, Daegon menjadi marah dan bertanya sebanyak apa yang manajer tahu. Manajer bilang kalau klub bawah tanah semuanya beroperasi hingga kini karena berasal dari asosiasi Niusan. Dan Park Hejun memiliki jabatan tinggi di klub bawah tanah. Dia melanjutkan warisan dari asosiasi Niusan. Manajer bilang kalau semua keputusan ada di tanganmu. Mendengar hal itu, Daegon pun setuju untuk membantu manajer. Keesokan harinya, Daegon bermimpi temannya yang meninggal karena kecelakaan biasa yang ditabrak truk saat berkendara. Hejun bilang kalau itu hanya omong kosong, ini pasti ulah asosiasi Niusan. Dia terus teringat akan temannya dan membuatnya bangun dari tidurnya dan kaget berada di atas manajer. Daegon meminta maaf karena hal itu. Manajer lalu meminta Daegon untuk istirahat yang cukup karena besok segalanya akan berubah. Panel pun beralih ke sekolah di mana Gabriel melihat foto Daegon dan teringat perkataan Hejun bahwa uji coba ini tidak perlu dikhawatirkan karena ada tukang bersih-bersih yang mudah dikendalikan. Manajer pun mendapat telepon dari Gabriel yang meminta agar Kwon Daegon dibawa kembali ke sekolah untuk menyelesaikan proyek Iljin. Daegon pun sampai ke sekolah. Manajer bilang kalau mereka telah memperluas proyek Iljin. Jadi lingkupnya bukan hanya SMA Gemryong tapi seluruh wilayah Daejeon. Manajer bilang kalau ini bisa bekerja dengan sempurna, kita hanya perlu pura-pura dan bergerak di balik layar. Yang berarti mereka menggunakan proyek ini sebagai dalih untuk melakukan sesuatu. Proyek Iljin yang baru dimulai dari sekarang. Melihat Daegon yang datang, anak-anak menjadi gembira dengan kedatangan Daegon dan tidak lama datanglah bos dari SMA lain yang ingin beraliansi dengan SMA Gemryong. Mereka semua langsung menunduk di hadapan Daegon dan bersumpah setia pada Kwon Daegon. Daegon pun meminta mereka untuk cepat pergi dari sini. Saat di kelas, Manho pun bilang mereka juga harus tumbuh menjadi lebih kuat untuk mendukung Daegon. Sung Hwa bilang kalau menjadi kuat mungkin penelitiannya bisa membantu mereka. Daegon pun bertanya di mana Baek Suzy berada. Nambae bilang kalau Baek So-hyuk dan Suzy juga menghilang tanpa kabar. Daegon meminta agar pertarungan di sekolah juga pastikan tidak ada. Daegon pun tak punya pilihan lain selain menunggu Hobin kembali muncul. Dengan begitu Daegon menghentikan rapat itu dan pergi dari sana. Bahkan saat keluar, Daegon dikejar oleh para murid. Ara pun memanggil Daegon dan menyembunyikannya di ruangan yang sama dengan Yena. Yena lalu berterima kasih karena sudah menyelamatkannya kemarin. Namun saat berbicara, Daegon melihat Hobin dan Yoko di gedung sebelah. Lalu menarik Yena agar tidak terlihat oleh mereka. Hobin lalu mendapat telepon dari Hejun yang bilang kalau dia bisa menanganinya sendiri. Tapi Hobin bilang kalau waktunya terlalu berharga untuk omong kosong ini, lagi pula markas sudah bergerak. Hejun pun bilang kalau dia tahu akan hal itu. Sebentar lagi cabang selatan akan bergerak. Dia meminta Hobin untuk cepat selesaikan.
Setelah itu Hejun menelpon si pria rambut merah. Hanya saja dia telah dikunci oleh seseorang. Berlanjut ke Daegeon, jika mereka sampai mengikutinya ke sekolah. Dia tak bisa membiarkan siapapun terseret dalam masalah ini. Lalu saat keluar dari ruangan itu, dia bertemu Chun Sim. Chun Sim penasaran dengan kondisi Daegeon karena pertarungan kemarin. Lalu datanglah Nambae yang membawa telepon dari Hagon ke Daegeon. Daegeon bertanya apakah Hagon terluka parah. Namun Hagon bilang kalau itu bukan ulah SMA Bongeon, melainkan mereka diserang oleh skuad Eraser. Mereka menginginkan informasi tentang Daegeon. Dan sepertinya mereka menggunakan imersi yang sama sepertimu, jadi berhati-hatilah. Setelah itu Daegeon pergi dari sana. Daegeon berencana memancing mereka agar datang padanya. Lalu datanglah jam pulang sekolah, di mana Jongmin dan Manho mengajak Daegeon untuk pergi main game. Namun Daegeon bilang kalau dia ada urusan sebentar jadi dia harus pergi. Setelah itu Daegeon pergi ke lorong kecil. Tapi saat melihat ke belakang ternyata Manho dan gengnya sudah mengikutinya diam-diam. Daegeon berdalih kalau dia berniat untuk pergi ke perpustakaan sendirian. Lalu saat di perpustakaan ternyata Yena dan Ara juga ada di sana. Saat sedang belajar, Daegeon mendapat telepon dari manajer. Manajer bilang kalau informasi soal skuad Eraser yang menyerangmu tak banyak informasi mengenainya. Tapi satu keping informasi yaitu dia selalu beroperasi bersama partnernya. Manajer pun bilang kalau informasi soal teman lama Daegeon memang statusnya sudah meninggal dunia. Daegeon pun berterima kasih soal itu. Lalu soal Yena, manajer menemukan kalau Yena telah menggali informasi terkait Gabriel terlalu lama karena dia punya dendam pribadi pada Gabriel. Yang jadi masalah adalah pendekatannya bisa menjadi penghalang bagi kita. Bisa saja Gabriel mengambil tindakan. Panel pun berpindah ke seseorang yang mendapat telepon untuk menangani sesuatu. Manajer meminta Daegeon untuk menjaga Yena dan mengawasinya. Daegeon pun merasa kalau ada orang di belakangnya. Tidak lama lampu di tempat itu mati. Lalu Hobin ingin menyerang Daegeon tapi dihindari oleh Daegeon. Dia lalu lanjut memberi beberapa serangan namun Daegeon mendorongnya dan bilang kalau dia sudah lama menunggunya sampai hampir ketiduran. Setelah itu Hobin menendang Daegeon, dia bilang menginjak sampah seperti Daegeon sangat menyenangkan. Setelah itu Hobin dan Daegeon bertukar serangan. Daegeon menyerangnya dengan beruntung namun dapat dihindari. Daegeon lalu mengaktifkan imersinya lalu menyerang Hobin tapi pukulannya ditahan dan Hobin menendang balik tapi dihindari lalu dinaik ke atas lemari dan melompat ke depan. Saat Daegeon ingin mengikutinya, dia tiba-tiba terkena tendangan dari samping hingga terlempar. Dilanjutkan dengan tendangan namun dihindari dan Daegeon memberi tendangan balik. Hanya saja Hobin menghindari itu dan ingin memberi serangan balik. Daegeon pun menggunakan imersinya dan memukul orang itu dengan telak ke perutnya hingga terlempar dan jatuh ke atas mobil. Daegeon pun turun ke atas mobil itu. Bekas pukulan Daegeon masih tersisa di armor Hobin. Hobin terkesan karena Daegeon bisa mengendalikan imersinya sesuka hatinya. Hobin lalu menelan obat. Setelah itu dia maju ke arah Daegeon. Daegeon pun memukulnya tapi serangan itu dihindari dan Hobin sudah dalam imersi. Dan berhasil menendang Daegeon dari bawah. Tapi Daegeon masih bisa mengantisipasi hal itu. Ternyata di kakinya juga sudah terpasang baja. Setelah itu dia maju ke arah Daegeon. Daegeon memukulnya namun dia dapat menghindari itu. Akhirnya Daegeon memberi pukulan ke bawah dan ke depan. Hanya saja dapat dihindari oleh Hobin dan dia memberi tendangan ke wajah Daegeon. Setelah itu dia memberi serangan beruntun ke Daegeon. Namun semuanya dapat dihindari oleh Daegeon. Daegeon lalu ingin memberi serangan namun Hobin fokus menyerang kaki Daegeon dilanjutkan dengan serangan ke wajah dan tendangan. Dia terus maju ke arah Daegeon. Daegeon yang ingin menyerangnya tapi terkena tendangan di perut yang berhasil membuat Daegeon terhempas ke arah mobil. Yoko pun memuji pertarungan itu. Hobin pun bertanya di mana ketajaman Daegeon dulu. Atau apakah memang kau sepayah ini?
Panel pun berpindah ke klub bawah tanah cabang selatan, di mana Rocky sebagai kepala cabang membawa obat mad dari cabang utara. Dia meminta bawahannya Daesu untuk pergi ke Daejeon dan melihat situasi di sana. Hobin bilang membaca gerakanku saja imersimu tak bisa mengejar. Meskipun sudah di ranah imersi, kau tak tahu arti imersi sebenarnya. Namun Daejeon bilang kalau hentikan saja karena dia tidak paham apa yang Hobin bicarakan. Daejeon bilang saat pertama kali merasakan imersi dia merasa seperti mendaki bukit tanpa henti. Dia merasa jika sudah di puncaknya dia bisa mencapai sesuatu. Tapi jalan ke atas itu beraspalkan darah. Selangkah demi selangkah ada rekan yang bersamanya. Tapi semakin dia berimersi, semakin dia tak peduli soal melihat ke belakang. Di saat itulah dia benar-benar berimersi. Namun saat menyadarinya, dia sudah kehilangan semua yang dia punya. Setelah itu Daejeon menyerang Hobin namun Hobin membalas dengan menendangnya. Daejeon lalu memberi pukulan balik. Daejeon pun mulai bisa melihat gerakan Hobin. Saat Hobin ingin menyerang, Daejeon memberi pukulan balik dilanjutkan dengan pukulan lurus dan tendangan yang berhasil membuat Hobin muntah darah. Setelah itu Daejeon maju dan memberi tendangan samping namun dihindari dan Hobin memberi serangan beruntun. Daejeon lalu bertanya apakah kau benar-benar berimersi. Tapi Yoko dengan cepat membantu Hobin dengan memukulnya hingga terpental. Yoko bilang kalau dia takkan diam saja dan melihat Hobin terluka. Yoko pun menggunakan ototnya dan maju ke arah Daejeon, begitu juga dengan Hobin yang menyerang Daejeon. Daejeon lalu menyerang Yoko tapi serangannya ditangkis. Lalu Hobin menendangnya dari samping. Dilanjutkan dengan tendangan bawah. Dan Yoko juga maju memberi pukulan dari samping. Mereka berdua berkombinasi menyerang Daejeon bersamaan dengan serangan kombinasi. Tapi Daejeon dengan imersinya menghindari dua serangan itu dan melesat memukul Hobin dilanjutkan dengan memukul Yoko. Daejeon memuji mereka karena sangat baik saat bertarung bersama. Daejeon pun tersenyum dan bilang kalau inilah pendakian bukit yang sebenarnya. Hobin pun membuka armornya dan menggunakan isyarat. Kalau dia adalah pedang dan Yoko adalah perisainya. Dengan begitu Yoko bersiap. Begitupun dengan Hobin bersiap untuk menyerang Daejeon. Hobin pun langsung melesat ke samping Daejeon dan memberi tendangan. Dilanjutkan dengan tendangan lurus dan pukulan lurus. Daejeon merasa bahwa dia semakin cepat. Hobin pun menggunakan setiap serangan. Saat Daejeon ingin memukulnya, Yoko dengan cepat menahan Daejeon. Hobin lalu naik ke melalui Yoko dan memberi tendangan ke Daejeon. Tapi Daejeon menghindari itu dan memukul perut Yoko. Hanya saja perutnya cukup keras untuk menahan itu. Setelah itu Yoko berlari dan berniat memukul Daejeon dengan beberapa pukulan dari samping, hanya saja gerakan dia lambat namun berbahaya jika kena. Daejeon lalu menghindari pukulannya dan memukulnya di bagian perut. Namun Yoko mengunci tangan Daejeon. Dilanjutkan dengan mengunci perut Daejeon dan Hobin menendang dari samping. Tapi Daejeon menangkis serangan itu. Setelah itu Hobin berlari dan menyerang Daejeon. Tapi Daejeon bisa menahan serangan itu dengan otot perutnya. Melihat kesempatan saat Hobin ingin maju, Daejeon menendangnya ke perut hingga dia terlempar dan menyikut Yoko agar dia melepas cengkeraman. Setelah itu Daejeon maju dan memberi serangan finishing dari atas. Hal itu membuat Yoko menjadi marah. Daejeon lalu memukul Yoko dari wajahnya dan bilang kalau pendakiannya sudah berakhir. Namun Yoko tetap memaksa untuk menyerang balik dan memberi serangan bertubi-tubi ke arah Daejeon. Daejeon pun memukul Yoko ke perut karena sudah tidak guna lagi bertarung. Yoko lalu memukul dari samping tapi ditahan dan Daejeon memukulnya ke liver. Mereka berdua saling bertukar pukulan antara satu sama lain hingga akhirnya Daejeon menyudahi serangannya ke arah liver yang membuat Yoko bergetar dan tubuhnya mencapai batas. Setelah itu Daejeon mengikat mereka. Ternyata ada orang yang sedang mengawasi Yena dari belakang. Daejeon bilang kalau dia menduga kalau mereka dari klub bawah tanah dan datang karena pertarungan dengan Baek Sohyuk. Hobin bilang kalau orang-orang sudah memutuskan untuk menghentikan cabang Daejeon.
Hobin bilang kalau dia membuat keputusan ini tanpa keterlibatan klub bawah tanah. Alasannya adalah untuk mencari bukti. Dia ingin memastikan perbedaan mendasar apa yang membuat perbedaan antara imersinya dan imersi Daegeon. Imersi bukan cuma soal pikiran tapi juga imersi yang mampu menyetarai antara otak dan tubuh yang bisa disebut imersi sempurna. Namun itu mustahil jika kau tidak memiliki pemahaman soal imersi. Orang yang membuat itu bisa terjadi adalah Park Hejun. Panel pun berpindah ke beberapa orang dari sekte Gapcheon. Mulai dari pemimpinnya yang bernama Kim Chon. Orang nomor 2 bernama Sung Mo dan orang ketiga bernama Balmang. Saat Daegeon sedang berbicara dengan mereka, tiba-tiba terdengar suara teriakan. Manho sedang menahan orang itu. Orang itu lalu berusaha menyabet Manho. Tapi Manho berhasil menahan dan menepis serangan orang itu. Melihat pisaunya, Manho menjadi tahu kalau orang ini bukan orang sembarangan karena itu bukanlah pisau biasa. Pria itu lalu maju ke arah Yena. Tapi Daegeon dengan cepat menendang orang itu. Saat melihat wajahnya, Yena tampak seperti mengenal orang itu. Namun orang itu langsung kabur. Daegeon meminta agar mereka semua pulang saja. Dan berhati-hatilah kalau mau kemana-mana. Panel pun berpindah ke Hobin dan Yoko yang sedang di dalam mobil. Mereka diantar oleh bawahan Rocky dari cabang selatan. Pria itu bilang kalau para iriser akan berada di bawah manajemen cabang selatan. Namun Hobin bilang kalau iriser tidak berada di bawah cabang manapun. Mendengar hal itu, pria itu mulai menggila dan ingin menyerang mereka. Saat hampir diserang, mobil itu tiba-tiba terkena tabrakan, lalu Hejun berlari keluar dan memukul mereka dan menariknya. Hejun bertanya apa mereka baik-baik saja. Orang itu ingin memukul Hejun tapi dihindari. Setelah di luar, orang itu langsung maju dan menyerang Hejun. Hejun pun bisa melihat jalur serangan itu, dan maju ke depan orang itu dan memberi serangan balik. Orang itu langsung memberi serangan balik namun Hejun menghindari hal itu dan memberi pukulan beruntun. Setelah itu Hejun melempar orang itu dari jembatan. Hejun lalu memanggil Hobin agar kembali. Hejun pun bertanya bagaimana Daegeon pada Hobin. Hobin bilang efek obatnya cepat terkuras habis saat melawan Daegeon. Hejun bilang sebesar apapun api akan padam juga pada akhirnya. Panel pun berpindah ke Yena, di mana Daegeon membawa Yena ke rumah manajer agar bisa melindunginya. Yena bilang kalau dia punya adik laki-laki bernama Jiwon. Karena suatu kecelakaan dia terbaring koma di rumah sakit. Semua itu karena Gabryong dan antek-anteknya. Panel pun berpindah ke sekte Gapcheon, di mana orang yang sebelumnya gagal menusuk Yena di mana dia ditampar. Dia meminta keringanan agar dia akan kembali mengurusnya. Setelah itu, Kim Chon pergi dan melihat anak-anak yang dia gunakan sebagai eksperimen. Dia lalu mengambil obat-obatan dan melemparnya ke arah anak-anak itu. Panel pun berpindah ke Yena. Yena menjelaskan kalau sekte Gapcheon memanfaatkan remaja untuk melakukan korupsi preman bayaran. Adiknya dimanfaatkan oleh mereka dan memutuskan untuk bunuh diri. Manajer bilang kalau direktur adalah orang yang tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Terlebih lagi sekte Gapcheon adalah organisasi yang brutal. Mendengar hal itu, Daegeon tersenyum dan bilang kalau ini bagus. Dengan mengalahkan kekerasan menggunakan kekerasan. Jadi biar dia yang lakukan hal ini. Setelah itu Hobin dan Hejun pergi ke gedung pria rambut merah. Namun tempat itu telah dihapus bersih. Orang itu bernama Tombao. Hejun bilang kalau yang tahu soal obat mad hanya mereka bertiga termasuk Tombao. Namun Yoko bilang kalau Tombao tidak mungkin mengkhianati mereka. Hejun bilang kalau klub bawah tanah sedang mengalami keruntuhan. Musuh hari ini bisa menjadi rekan di hari esok. Hejun meminta mereka untuk tetap diam dan terus mengamati. Hejun juga bilang mulai dari sekarang skuad iriser dibubarkan. Panel pun berpindah ke Suzy. Baek Sohyuk bilang kalau dia ingin keamanan Suzy di mana biasa ditemukan di keseharian normal sebagai gadis biasa pada umumnya. Dia tak bisa selamanya dikurung di sini.
Kakak Manho bilang kalau skuad Eraser resmi dibubarkan, jadi Suzy tidak harus tinggal di sini lagi. Dengan begitu Suzy kembali bersekolah lagi seperti biasa. Daegeon pun bersyukur karena Suzy baik-baik saja. Baek Sohyuk pun menitipkan pesan pada Daegeon bahwa dia mempercayakan Suzy pada Daegeon untuk menjaganya. Baek Sohyuk pun bekerja di sebuah restoran. Pria yang ingin menusuk Yena kemarin menelpon bosnya dan bilang telah menemukan Baek Sohyuk. Setelah itu bosnya mempersiapkan bawahannya untuk menangkap Sohyuk. Setelah itu aksi mereka dimulai pada seorang bos, di mana seorang remaja pura-pura terkena tabrakan dan saat supir orang itu turun, bocah itu langsung menusuknya dengan beruntun ke arah perut. Dilanjutkan dengan temannya yang memukul kaca mobil dan remaja lainnya melawan bawahan yang lain. Berlanjut di sebuah gedung di mana saat ingin membuka pintu, dia dipukul oleh alat pemadam. Setelah itu dia menyemprotkan alat itu ke arah mereka dan maju menyerang mereka. Dilanjutkan ke Balmang yang datang ke sebuah gedung dan memukul salah satu dari mereka. Setelah itu dia maju melesat ke arah mereka bertiga. Sungmo pun yang menyuruh bawahannya untuk mengurus yang tersisa. Lalu dia menelpon Kim Chon. Kim Chon bilang bahwa dari sisi dia juga sudah selesai. Dan dia menemukan sesuatu yang menarik di Daejeon. Kim Chon bilang kalau dia sedang melakukan proses pembersihan. Panel pun berlanjut ke sekolah, di mana Sunjin akhirnya datang ke sekolah sambil menyambut Suzy. Daegeon pun datang ke Suzy dan bilang bahwa lama tidak berjumpa. Mendengar hal itu, Suzy menjadi tersipu malu. Suzy pun masih menyimpan banyak pertanyaan mengenai Daegeon, tapi dia mengurungkan niatnya dan pergi dari situ. Setelah itu, Sunjin mendapat telepon dari Sungmo Senior Sekte Gapcheon. Panel pun berlanjut ke Kim Chun di mana mereka baru saja mendapat perintah baru untuk menggabungkan organisasi-organisasi sebagai bentuk fondasi distribusi obat MAD. Namun masih terdapat penghalang di antara mereka yaitu Kwon Daegeon. Panel pun berlanjut ke Baek Sohyuk sedang membuang sampah karena sedang tutup restoran. Lalu dia pergi untuk membuang sampah-sampah itu sendiri. Namun di belakangnya datang seseorang. Ternyata orang itu adalah Sungmo. Melihatnya, Baek Sohyuk langsung marah namun Sungmo bilang kalau dia hanya ingin mengobrol sedikit saja. Senior Sohyuk yang khawatir pun keluar untuk mengeceknya tapi kaget mendengar dentuman dari serangan Sungmo. Baek Sohyuk bilang kalau mereka hanya main-main. Mendengar hal itu, senior itu bilang jika sudah selesai cepat masuk. Sungmo pun meledek Baek Sohyuk karena kembali hanya untuk mendapat upah minimum di tempat seperti ini. Sungmo bilang kalau mereka sedang kekurangan orang. Jadi Sohyuk harus membantu mereka. Sungmo bilang kalau mati miskin itu namanya kejahatan. Jadi pikirkanlah adikmu. Sungmo pun lalu pergi sambil bilang kalau datanglah besok ke Gapcheon. Dia bertanya apakah Sohyuk tahu tujuan sebenarnya Daegeon. Lalu datanglah hari esok, di mana Baek Sohyuk datang ke tempat itu. Dia ingin bernegosiasi terkait uang terlebih dahulu. Panel pun berpindah ke Daegeon yang sedang pulang sekolah bersama Yena. Ternyata mereka diikuti oleh Sunjin dari belakang. Dia marah karena merasa Daegeon mencampakkan Suzy. Begitu juga dengan Suzy yang sedang dalam perjalanan pulang. Dia didatangi anak kecil yang katanya tersesat. Anak itu meminta Suzy untuk mengantarnya. Suzy pun setuju dan membantu dia untuk mencari jalan pulang. Anak itu lalu meminta Suzy untuk mengecek mapnya sekali lagi. Di saat itulah tiba-tiba datanglah mobil yang menculik Suzy dari belakang. Ternyata orang yang menculiknya adalah Balmang. Ternyata Sunjin kehilangan jejak Daegeon karena mereka naik mobil di tengah perjalanan. Lalu berlanjut ke Sohyuk. Dia bilang kalau dia tidak peduli selama masih mendapat bayaran. Sungmo bilang kalau tidak mungkin orang seperti Baek Sohyuk kalah pada anak SMA. Pasti ada sesuatu yang serius. Namun Sohyuk bilang kalau dia hanya kalah dalam pertarungan itu saja. Jadi tidak ada yang bisa kukatakan lagi. Mendengar hal itu, Sungmo lalu pergi dari situ. Saat bertemu Kim Chon, Sungmo bilang kalau Sohyuk masih tak mau buka mulut soal Kwon Daegeon.
Jika prioritas nomor satunya adalah adiknya, berarti Daegon memiliki hubungan dengan adiknya. Berpindah ke Suzy yang sedang diikat di bawah jembatan. Suzy merasa kalau anak-anak ini tidak nakal. Lalu datanglah Balmang dan bilang kau pasti adiknya Baek Sohyuk. Mendengar itu Suzy bilang kenapa tidak tanya langsung saja pada Baek Sohyuk. Kenapa dia harus ikut terlibat? Namun Balmang bilang kalau dia tidak punya urusan dengan Sohyuk. Namun dia punya urusan dengan Kwon Daegon. Mendengar hal itu Suzy bilang kalau jika ingin mencari Kwon Daegon, maka sudah tepat dengan kau mencari Baek Suzy. Panel pun berpindah ke rumah manajer. Daegon bilang kalau tadi mereka diikuti oleh Sunjin. Namun tidak perlu khawatir karena dia tak punya hubungan dengan sekte Gapcheon. Namun manajer bilang kalau Baek Sohyuk dulunya juga pernah beroperasi di bawah sekte Gapcheon meskipun beberapa tahun yang lalu dia berpisah. Namun terkait hal itu dia akan cari tahu lebih lanjut. Tak lama Daegon mendapat telepon dari Baek Suzy. Suzy bilang kalau dia diculik jadi bisakah kamu selamatkan diriku. Namun Daegon bilang apa maksud semua ini. Kalau kau mau bicara, kau bisa terus terang. Sebelumnya kau bilang tidak mau bicara, tapi sekarang melakukan hal semacam ini. Aku tak menyangka kau orang yang seperti ini, aku kecewa padamu. Mendengar hal itu, Galma mengambil ponsel itu dan bilang kalau di sini akan menjadi lautan darah namun kau tetap tidak peduli pada pacarmu ya. Suzy pun teringat perkataan Daegon tadi. Balmang pun kecewa karena tidak dapat memancing Daegon kemari. Jadi lebih baik memakai cara lain. Tidak lama Balmang mendapat pesan dari Sang Mo yang mengharuskan dia pergi. Namun saat sudah di tempat tujuan ternyata tempat itu telah kosong. Dia pun menelpon Sang Mo dan bilang kalau ini tugasnya. Namun Sang Mo bilang kalau Baek Sohyuk sudah mengurus hal itu. Sang Mo bilang pada Balmang tetap ikuti rencana bahwa Baek Sohyuk saja tidak dapat mengalahkan Daegon. Mendengar hal itu Balmang menjadi naik darah. Setelah itu dia kembali ke tempat Suzy. Namun karena Daegon belum juga datang dia menendang anak itu. Lalu menampar anak yang lainnya. Dan menindas anak yang ketiga. Melihat hal itu Suzy memintanya agar hentikan hal itu karena dia yang gagal memanggil Daegon. Balmang pun mengambil ponselnya dan ingin merekam Suzy namun saat ingin melakukannya. Tiba-tiba Daegon datang dari atas dan turun ke bawah. Dia tak menyangka penculikan ini beneran terjadi. Ternyata sebelumnya Daegon menelpon Sunjin dan bilang kalau Baek Suzy diculik. Sunjin pun bertanya di mana alamat dia diculik. Daegon lalu mengirim alamat itu padanya. Sunjin bilang kalau alamat itu merupakan tempat persembunyian sekte Gapcheon. Sunjin pun meminta apakah dia bisa percayakan Suzy pada Daegon. Daegon pun bilang kalau dia akan berangkat. Berlanjut ke Daegon, Balmang bilang kalau dia hanya ingin melihat kira-kira Daegon itu orang seperti apa. Balmang bilang kalau dia adalah si nomor 3, namun perkataan pria itu tidak dihiraukan oleh Daegon. Merasa kesal karena tidak dianggap, pria itu maju dan ingin menyerang Daegon. Namun dengan satu pukulan Daegon berhasil menjatuhkan orang itu. Daegon pun datang ke Suzy dan meminta maaf karena tidak percaya pada Suzy awalnya. Suzy pun memaafkan Daegon, yang penting dia sudah datang. Balmang pun kembali terbangun dan bilang kalau dia mengerti maksudnya. Daegon pun mengaktifkan imersinya dan bertanya seberapa jelas dia dapat melihatnya. Pria itu bilang kalau dia bisa melihat opsi ganda. Dia pun menghindari serangan Daegon dan ingin menyerang balik. Namun Daegon memberi serangan lagi. Dia pun mulai mengerti cara kerjanya dan memberi pukulan dan tendangan. Dia hanya perlu mempelajari cara menggunakannya. Dia dapat melihat serangan Daegon dengan jelas dan memberi serangan balik. Pria itu bilang kalau ini membosankan karena Daegon terlalu banyak menahan diri. Dia meminta Daegon keluarkan semua kekuatannya. Daegon pun tersenyum dan ingin melihat apakah dia memang benar-benar berimersi. Melihat Daegon yang tersenyum, pria itu langsung maju menyerang Daegon namun dihindari. Dilanjutkan dengan serangan elbow dan pukulan samping, serta tendangan. Setelah itu Daegon maju melesat ke arahnya dan memberi pukulan dilanjutkan dengan tendangan.
Daejeon pun memberi beberapa serangan namun dapat dihindari olehnya. Pria itu lalu memberi serangan balik namun Daejeon menghindari hal itu dan memberi tendangan. Dia merasa kalau Daejeon berbeda dibanding beberapa saat yang lalu. Daejeon pun maju ke arahnya dan memberi spin kick ke arah perut. Pria itu pun tertawa dan bilang beginilah seharusnya pertarungan. Dia lalu maju dan berhasil mendaratkan pukulan ke wajah Daejeon. Namun Daejeon sengaja menerima serangan itu dan memberi serangan balik ke wajahnya. Daejeon lalu maju ke arahnya dan memberi pukulan ke arah perut. Pria itu kaget meskipun bisa melihat lintasannya, namun dia tak dapat menghindari serangan Daejeon. Dia pun ingin berlari dari sana namun Daejeon menendangnya dilanjutkan dengan serangan lutut. Daejeon menikmati hal itu sambil tersenyum. Lalu terdapat flashback di mana Daejeon membantai anak SMA saat di sekolah dulu waktu dia masih SMP. Hejun bilang kalau perkembangan Daejeon terlalu cepat. Kalau begini terus dia bisa kalah dari Daejeon. Berlanjut ke masa kini di mana pria itu terus berlari namun Daejeon mengejarnya dan memukulnya hingga jatuh ke dalam ruangan. Di dalam sana Daejeon terus memukulnya dan memintanya agar jangan berakhir seperti ini. Pria itu bilang kalau dia sudah tak bisa beri mercy. Namun Daejeon tertawa dan bilang kalau imersi sejati adalah saat kau bertarung dengan segenap kekuatanmu untuk bertahan hidup.